by Murachan. Apakah hal itu ada kemungkinan untuk editan apa tidak? Bisa. Di sana masih ada sedikit perbedaan kemungkinan masih bikin diedit, di mana bahwa wajahnya adalah masih terkesan agak kaku. Ya, nah kalau umpamanya dengan wajah yang ada kaku, kemungkinan ada editannya bisa. Nah, kalau kita bicara video, telematika itu kita melihat kepada selalu ke ciri tubuh. Ya, dari bawah bentuk, umpamanya dari bawah bentuk wajah lah masih bisa ya, dianggap sama tidak gitu kan, kemiripan orang bisa bilangnya kayak gitu. Nah, tetapi hal yang menarik di sini adalah ciri tubuh yang si pelaku yang di sana, yaitu dari mengenai tanda lahir ya, dan kemudian bentuk karakter tubuhnya saya nggak bisa menceritakan yang mananya spesifiknya karena itu tetap menjadi areanya saya. Dengan yang di video itu sama, mirip, kalau kita bilang mirip lah di situ ya, kalau mirip-mirip di situ ada. Nah, tinggal kalau hal yang lebih jelas lagi ada, yaitu di pada area bagian tertentunya yang jelas ada tatonya. Ya, saya katakan lagi karena hal semacam ini sering terjadi dengan ada sebuah video berdurasi 1 menit 1 detik atau 61 detik yang dikatakan itu mirip dengan Nagita Slavina atau Gigi ya, istri dari Raffi Ahmad ya. Saya katakan juga mirip ya, tapi banyak mengatakan ini rekayasa ya gitu, rekayasa karena itu fotonya tempelan dan kemudian diedit dan sebagainya. Saya jelas katakan ini bukan rekayasa, jadi ini bukan video rekayasa, ini video benar ya gitu, benar memang ada orang seperti itu dengan tato di bagian tubuhnya seperti itu. Tapi apakah dia adalah Nagita Slavina? Nah, itu biarkan nanti kepolisian yang kemudian melidiknya ya. Jadi saya mendukung upaya dari sahabat saya ya, Fitra Romadhoni, yang kemudian melaporkan ini. Untuk apa? Demi kebenaran dan demi nama baik dari Nagita Slavina ya gitu. Jadi kalau memang nanti kemudian diuji forensik ya, diperbandingkan dan kemudian nanti apakah ciri-ciri fisiknya itu benar atau tidak ya, nanti akan ketemu. Dan justru yang dikejar adalah siapa pengunggahnya atau siapa penyebarnya. Karena mengedarkan video semacam ini maaf sengaja saya blur ya supaya tidak melanggar undang-undang ITE, itu memang ada hukumnya di Indonesia. Bukan yang melakukan ya, tapi pengedarnya yang mendistribusikan atau bahkan kemudian melakukan rekayasa terhadap video itu, tapi rekayasanya misalnya dengan mendubbing ya. Mendubbing itu sudah menyamarkan keasliannya. Jadi misalnya suara aslinya adalah sebagaimana, dan suara itu sebenarnya bisa dilidik juga dengan audio spectrum analyzer, ketahuan vokalnya milik siapa, dan kalau itu sengaja disamarkan, nah itu kan sudah ada upaya untuk menutupi kebenaran. Nah, jadi dengan hal semacam itu nanti akan ketahuan ya gitu. Kenapa saya bilang bukan rekayasa? Ya gitu. Karena kalau rekayasa itu misalnya ada reface, ada software namanya face up. Itu biasanya hanya merekayasa bagian wajah dan dengan durasi yang sangat terbatas. Ya, video ini cukup panjang dan kemudian kalaupun mau direkayasa tentu bagian tubuh yang itu tidak bisa direkayasa. Dan yang kedua, mirip kayak gini tuh sering ya gitu terjadi. 2 tahun yang lalu juga kan ada video seorang selebgram dari Bali ya, inisialnya NZ waktu itu ya, kalau nggak salah namanya Not. Itu yang dikatakan mirip-mirip juga dengan Nagita, yang mirip dengan Gigi. Tapi kan bukan yang bersangkutan. Jadi kalau mirip ya memang banyak.